Shalom semua, apa kabar? Harap semua sehat-sehat. Syukur kita ada kesempatan untuk berbagi firman Tuhan pada hari ini. Jadi tanpa membuang masa, mari saya baca dalam Mazmur 32 ayat 7 hingga 9. Engkaulah tempat persembunyianku. Engkau akan menyelamatkan aku daripada kesusahanku. Aku bersorak memujimu karena engkau menyelamatkan dan melindungi aku. Tuhan berfirman, aku akan menunjukkan jalan yang harus kau ikuti. Engkau akan kubimbing dan kunasihati. Ayat terakhir 9. Janganlah bodoh seperti kuda atau bagal yang mesti dikawal dengan tali dan kekangan supaya menurut. Jadi tajuk kecil yang kita belajar pada hari ini daripada 3 ayat tadi ialah Tuhan menjaga dan mengajar. Kalau kita lihat ayat ke-7, Daud menggambarkan Tuhan itu tempat keamanan bagi Daud, tempat kedamaian bagi Daud, tempat kelegaan bagi Daud. Kalau kita baca Mazmur 32 mulai dengan ayat 1 hingga 6, Daud menceritakan bagaimana dia berdosa, tetapi Tuhan yang Maha Kasih itu mengampuni dia. Dan itulah ayat 7, Daud mengungkapkan tentang kelegaannya karena Tuhan mengampuni dosanya. Bahkan pengalaman-pengalaman hidup Daud yang susah, dikejar musuh, dihentam oleh bapak mentua sendiri. Hanya siapa bapak mentua Daud? Saul. Hanya Tuhan tempat dia berharap. Jadi dalam ayat 7 ini Daud coba menggambarkan sekali lagi siapa Tuhan itu yang pasti tempat dia untuk bernaung dan tempat untuk kedamaian, bahkan tempat untuk kelegaan secara pribadi untuk dia. Amin. Sehingga dia masih boleh bernyanyi. Di dalam ayat 7 katakan, aku bersorak memujimu karena siapa Tuhan itu bagi Daud. Amin. Mari kita belajar seperti Daud bahwa apapun mungkin penyesalan kita, kesusahan kita yang kita hadapi pribadi, bahkan dalam keluarga, kehidupan setiap hari, mari kita lari kepada Tuhan. Tuhan lah yang sesungguhnya memberi kelegaan, keamanan, bahkan mengampuni segala dosa. Amin. Mari kita masuk dalam ayat ke-8 dan 9. Walaupun Daud tahu Tuhan tempat kelegaan, Tuhan tempat perlindungan, Tuhan tempat kedamaian untuk dia, tapi dalam masa yang sama Daud juga merasakan sendiri bahwa Tuhan juga yang dia kenal, bahkan yang kita kenal, Tuhan yang sentiasa mengajar. Kita sudah baca tadi dalam ayat ke-8, Tuhan menunjukkan jalan yang harus kita ikuti. Tuhan membimbing kita, bahkan Tuhan menasihati kita. Saya percaya Daud juga sentiasa terus-menerus dibimbing, diajar oleh Tuhan supaya dia tidak kembali ke kehidupan dia yang lama. Kehidupan berdosa yang pernah dia alami. Daud membandingkan diri dia dan keldai di ayat ke-9 atau bagal, bahwa Daud sebagai manusia seperti kita diberi akal, diberi pikiran
untuk memahami, untuk mentafsir, bahkan untuk mengikuti Tuhan yang membimbing dan mengajar dia. Bukan seperti bagal atau keldai yang perlu diikat, dipaksa, ditarik. Daud katakan ini binatang ini, bagal ini, keldai ini, bodoh. Memang Daud seperti kata, oh saya ini mungkin dulu bodoh. Tetapi syukur karena Tuhan yang memberikan saya akal dan pikiran, supaya saya tidak terus-menerus tinggal dalam kebodohan ataupun kekerasan kepala saya untuk diajar oleh Tuhan. Nah, itu yang Daud coba sampaikan kepada kita semualah, bahwa kita ini bukan binatang yang tidak ada akal atau bodoh. Tapi Tuhan mengaruniakan kita akal dan pikiran untuk mampu mentafsir, mengerti bagaimana Tuhan membimbing kita, mengajar kita sebagai orang yang sudah ditebus untuk menjalani kehidupan setiap hari, sehingga tidak akan terus-menerus jatuh dalam dosa, bahkan mengikuti jalan yang tidak benar. Jadi itu saja firman Tuhan. Tuhan memberkati.